Yang aku ketawai biar tahu kalian, ini orang ya bawa-bawa Refli Harun, bawa-bawa Abraham Samad. Jadi teman-teman yang ada di forum kemarin dibawa-bawa. Gitu loh ya. Bisa dikatakan jujur aja lah, iya kan? Maksudnya opo? Maksudnya sampean gowo-gowo koncomu kuwi opo? Biar ketahuan bahwa sampean itu sedang memperjuangkan hak rakyat. Dan momen ini kalian peralat sebagai alat untuk menarik simpati rakyat. Orang ngaruh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Wantubi Kreatif. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin memutarkan sebuah video, dan video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Untuk video ini saya dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parpilak. Di sini Bang Opung Parpilak membahas tentang isi video ini. Untuk isi video ini yaitu tentang pantauan Polresta Tangerang, yaitu pas tanggal 19 bulan 11 2024 jam 11:20. Nah, di sini saya Didu memenuhi panggilan terkait tentang isu hoak, yaitu tanah sengketa proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk II. Nah, untuk ini saya Didu didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Gufroni, dan mantan ketua KPK yaitu Abraham. Nah, untuk teman-teman biar tidak penasaran dengan isi videonya ini, oke, videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Dan jangan lupa untuk menyikapi isi video ini, pakailah pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton. Let's go. Kalian udah tahu berita tentang saya Didu dipanggil Polresta Tangerang. Halo, pun berita basi itu. Bagiku membahas orang-orang seperti ini nggak ada basinya. Bagiku ini menambah imun, vitamin. Karena sehari aja nggak komentar orang ini, jujur aja ngilu-ngilu badanku. Seru gitu, seru. Ingat gue bilang kan bahwasanya Indonesia ini nggak ada orang-orang kayak gini, nggak rame. Dan tahu nggak kalian, kawan ini dipanggil ke Polresta Tangerang, dicecar 30 pertanyaan. Tahu kalian berapa lama? Sekitar kalau nggak salah 7 jam. Ya, 7 atau 11 jam itu. Antara itu lah, nggak pala penting itu sama aku. Ya, dan akhirnya apa? Kawan ini lepas lagi keluar tanpa memakai rompi. Tepuk tangan dulu. Mau pakai rompi kek, mau nggak pakai rompi kek, ora urus. Ya, tahu ndak kalian? Jadi ini bagi apa namanya? Bagi teman-temanku, saudara-saudaraku, tolonglah kalau menyikapi berita itu agak objektif gitu loh. Ya, ada pula yang mengomentari begini, ya kan, saking senangnya gitu loh, apa dibilangnya? Itulah gara-gara terlalu nyinyir sama Mas Gibran, makanya dia ditangkap polisi. Tahu ya, kita sama-sama kecewa dengan statement-statementnya si Didu ini mengenai Bapak. Tahu, tapi agak nyambung sedikit lah. Nggak ku persalahkan kau, karena nggak ku spill juga namamu di sini kan. Kita lihat dulu, ya kan, kalau misalnya kita menerima satu informasi, kita harus paham yang namanya 5W, what, when, where, who, sama apa satu lagi. Sama why. Ya, apa masalahnya, siapa yang terlibat, kapan terjadi perkaranya, ya, setelah itu kenapa terjadi pemanggilan kepada saya Didu ini. Harus tahu, kita semuanya harus paham. Jadi tahu ndak kalian ya, kawan ini ya dipanggil Polresta Tangerang karena sudah bukan terbukti, tapi sudah diperkirakan atau sudah bisa dikatakan disinyalir gitu ya, disinyalir melanggar undang-undang ITE ya. Jadi bukan masalah yang lain-lain. Jadi yang pertama itu ya, beliau itu jadi yang pertama itu si Said Didu ini dilaporkan oleh, kalau tidak salah ini adalah anggota dari ketua, kalau nggak salah ketua dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia, APEDSI ya, yang kebetulan juga merupakan
kepala desa kepala desa Kosambi ya yang ada di Tangerang ya. Jadi kepala desa ini bernama Mas Kota. Mas Kota ini tidak berterima karena apa? Ya karena Said Didu sudah memberitakan berita-berita hoax ya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua APDSI Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui APDSI Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta kepala desa dan APDSI Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan APDSI Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Menariknya contoh begini, bahwa aparat desa memang kelihatannya sudah tanda kutip terbeli oleh proyek sampai sudah merubah namanya Kampung Adidaya PIK 2. Aneh sekali bahwa tanah rakyat belum dibebaskan, sudah ada nama PIK 2 di desa tersebut. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyebarkan berita hoax. Yang pertama mengatakan bahwasanya ya kepala desa bersama dengan bersama dengan jajarannya memaksa warga
untuk menjual tanahnya kepada pengembang atau developer, ya. Baru yang kedua itu dikatakan bahwasanya pemerintah desa disinyalir melakukan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ya. Jadi sebagai seorang kepala desa dan juga sebagai seorang ketua dari APETSI, ya, dia merasa tidak terima. Namanya Mas Kote. Mas Kote ini tidak merasa terima dengan apa yang disampaikan Said Didu. Nah, yang jadi masalahnya Said Didu, ya, menangkap ini sebagai momen untuk melambungkan namanya. Karena apa? Karena ya lewat permasalahan ini dia mengatakan bahwasanya oh ini adalah momen di mana kita harus berperang melawan oligarki. Oh ini adalah momen di mana kita harus berteriak menyuarakan suara rakyat. Kita akan tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa kita sama-sama berjuang. Jadi nggak nyambung gitu loh. Yang mengomentari masalah tadi yang ku bilang tadi, yang pecinta Bapak Gibran tadi gak nyambung, ini lebih gak nyambung. Jadi dia peralat dan juga Refli Harun dan juga golongan-golongannya tadi, mereka memperalat momen dipanggilnya Bapak Said Didu ini, ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat, memframing kepada masyarakat bahwasanya ada usaha-usaha pemerintah pusat untuk membungkam Said Didu. Padahal dia itu dilaporkan polisi bukan karena masalah dia melawan pemerintah pusat atau pemerintah pusat campur tangan untuk membungkam Said Didu. Tidak. Dia itu dilaporkan ke polisi hanya masalah undang-undang ITE, tidak lebih. Kan begitu. Ya, di mana ketua APESI dan juga sebagai kepala desa tidak terima dengan pernyataan Said Didu. Dia mengatakan bahwasanya pemerintah desa memaksa warganya menjual tanah. Kan begitu. Yang kedua, berkatakan bahwasanya pemerintah desa menggusur masyarakat dengan cara yang sewenang-wenang, dengan cara semena-mena gitu, dengan cara yang tidak manusiawi. Cuman itu aja dilaporkan. Kok ini masalah perjuangan-perjuangan? Oh iya Pung, itu kan sama saja. Ya kan dia itu kan sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Masyarakat mana? Sekarang begini ku bilang sama kalian, ya kan. Sekarang kita ada lihat aksi nggak masyarakat yang ada di daerah tersebut, ya, yang menyatakan bahwasanya mereka mendukung apa yang dilakukan Said Didu? Ada? Enggak kan? Kalaupun ada, itu bau-baunya bau politis. Bukan berbicara perjuangan hak-hak masyarakat. Ternyata ya kemarin ada podcastnya Abraham Samad. Kalau kalian periksa, ya kalau nggak salah kemarin atau beberapa hari yang lalu, dikatakan oleh kuasa hukumnya Said Didu bahwa ternyata Said Didu di situ punya tanah. Punya tanah toh. Ya pantaslah diperjuangkan. Bilang aja kau memperjuangkan tanahmu, jangan kau peralat memperjuangkan rakyat. Alah, nggak usah kau framing begitulah pemerintah pusat. Ujung-ujungnya lari ke Bapak Jokowi, ujung-ujungnya lari kepada Fufu Fafa. Ya, makanya aku bilang, ya jadi ini yang tidak terima, ya, karena memang mereka tidak ada, pemerintah desa tidak melakukan apa yang dituduhkan seperti yang dituduhkan oleh Said Didu. Walaupun memang ada sangkut pautnya, memang di sana, ya, di daerah tersebut, ya, ada beberapa pengembang yang sedang melakukan melakukan pembangunan gitu loh, pembangunan bisa dikatakanlah pembangunan rumah-rumah mewah, kan begitu, ya. Cuman yang Said Didu tidak terima karena adanya status PSN tersebut, ya. Status PSN itu adalah status proyek, ya, proyek strategi nasional, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya apa? Di situ berarti ada campur tangan pemerintah untuk mempercepat pembangunan, untuk mempercepat pengembangan yang ada di daerah tersebut. Nah, Said Didu tidak terima karena apa? Mungkin saja, ya, dia itu ini mungkin ya, menurutku ya. Ini menurutku ya.
Kalau sudah berbicara proyek PSN itu biasanya itu harga tanahnya itu disesuaikan dengan harga pasaran, kan begitu, dan diberikanlah ya bukan kompensasi ya, lebih tepat dikatakan harga yang sesuai dengan masyarakat. Dan biasanya kan ada diskusi antara pengembang dengan masyarakat, kan begitu, ada diskusi sebelum ada eksekusi lahan, kan begitu. Nah, kemungkinan besar ini orang, menurutku, mana tahu harganya kurang cocok. Dia minta naik, nggak tahu kita. Ya kan, diperalatlah masyarakat supaya apa? Ya kalau masyarakat yang lain harganya cocok, ya kan dinaikkan, ya harga dia juga naik, kan begitu. Tapi ini menurutku, ya kan, kalau namanya menurutku ini kan tidak ada apanya, tidak ada dasar hukumnya, kan begitu. Ya nggak apa-apa dong masalah. Yang penting kan bukan hoax. Yang penting tidak merugikan dia. Ya ini kan namanya menurutku, nggak ada masalah kan. Jadi yang aku ketawai biar tahu kalian, ini orang ya bawa-bawa Refli Harun, bawa-bawa Abraham Samad. Jadi teman-teman yang ada di forum kemarin dibawa-bawa. Gitu loh ya, bisa dikatakan jujur aja lah, iya kan, maksudnya opo, maksudnya sampean gowo-gowo koncomu kuwi opo, biar ketahuan bahwa sampean itu sedang memperjuangkan hak rakyat, dan momen ini kalian peralat sebagai alat untuk menarik simpati rakyat. Orang ngaruh gitu. Sekarang begini ya, sekarang ini kan ada bisa dikatakan ya ada peperangan antara kubunya Said Didu dengan PIK 2. Sebetulnya pengembang bukan cuma PIK 2 di sana. Ada Podomoro, ada juga pengembang BSD itu apa itu Sinarmas, dan juga ada pengembang-pengembang lainnya Sumarekon. Ada banyak gitu ya. Tapi mungkin yang berkenaan dengan wilayah tanahnya si Said Didu ini PIK 2. Kan begitu kan? Jadi yang itu aja lah, guys. Jadi seringkali ini orang ya kan membawa isu masalah tanahnya ini seolah-olah menjadi isu nasional. Kemarin pembahasan masalah Gibran, masalah Pilpres, masalah Pilkada, diikut-ikutkan masalah yang ini. Sekarang begini ya, Bapak Said Didu yang terhormat, menurut kawan-kawannya, kalau memang Anda itu melihat ada penyelewengan dan juga Anda itu melihat ada intervensi pemerintah ya untuk menekan harga, untuk mempersekusi masyarakat di sana, lapor polisi aja. Kenapa? Kau kan bisa lapor kepada kepolisian. Kami nggak percaya sama polisi. Ini yang repot ini. Ya mau sama siapa lagi kalian percaya? Jadi jangan seolah-olah kalian itu membawa permasalahan ini menjadi isu nasional. Jangan gitu loh ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya aku juga nggak terlalu melihat ada gejolak di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Malah aku ada video ya, video kau ada di satu wilayah ya kan, diusir-usir sama warga. Cari aja videonya. Kalau nggak salah waktu itu Said Didu pakai baju warna biru, bikin aja Said Didu pakai baju warna biru diusir-usir warga Bogor. Warga Bogor atau Tangerang nggak tahu juga gitu. Itu dia ya. Dan juga ada beberapa informasi mengatakan kalau ini orang ternyata berusaha untuk memeras salah satu developer. Opung hoax kan kata media. Iya kan, aku bilang kan katanya, sekarang kalian cek aja kebenarannya, iya kan. Itu kan juga media itu berkata sepertinya, kan begitu menurut informasi, belum ada faktanya, kan begitu. Tidak dikatakan juga, oh Said Didu menerima, Said Didu melakukan pemerasan, kan enggak, katanya. Ya kalau masalah benar atau tidaknya kita lihat aja nanti, kan begitu. Semuanya akan dibuktikan kok. Ya itu dia, jujur aja ku bilang sama kawan ini ya, dia itu selalu mengatakan ya, dengan pembangunan PIK 2 ini dia mengatakan bahwasanya Cina sedang membangun negara Cina di tengah-tengah Cina.
Bro, sekarang gue bilang begini ya, jangan pernah kau itu melontarkan kata-kata rasis seperti itu ya. Ada apa rupanya dengan saudara-saudaraku yang orang China? Kau saudaraku, orang China saudaraku, orang-orang Arab juga saudaraku. Jangan kalian framing, jangan kalian kotak-kotakkan. Kalau yang ini adalah masyarakat pribumi, kalau yang sana bukan masyarakat pribumi. Nggak boleh begitu. Nggak tahu kenapa orang ini jujur aja beberapa kali podcast terus aja Cina. Coba kau bikin dulu bilang Batak sekali dulu. Matanya ini mau kau pecah belah antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Nggak boleh begitu. Ini kan menimbulkan huru-hara ini. Jujur aja aku bilang, ini pun juga sebetulnya sudah melanggar undang-undang ITE. Karena apa? Mereka menyebarkan berita bohong, ya. Mereka menyebarkan berita bohong dan ya berdampak terhadap masyarakat luas. Iya, coba kalau kalau misalnya sempat dia itu menumbuhkan kebencian di tengah-tengah masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana benci dengan orang-orang China, orang-orang keturunan Tionghoa, dan mereka melakukan tindakan anarkis, gimana? Mau tanggung jawab dia? Enggak kan? Itu makanya aku bilang jangan lagi timbulkan huru-hara, ya. Asal ada podcast Cina ke Cina. Nggak boleh gitu, Bapak, ya. Nggak boleh. Kita itu sebagai anak bangsa, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang sama-sama memiliki bangsa ini, yuk kita sama-sama memiliki pikiran positif gitu. Sekarang masalah Cina membangun Cina di tengah-tengah orang Cina. Sekarang begini, ya, kau sedang berperang dengan yang namanya pengembang, ya. Yang namanya kota, ibu kota, di mana-mana kota maju itu, ya. Itu sudah sewajarnya dari dari wilayah yang tadinya tidak terlalu maju, ya. Misalnya ini, ya. Misalnya di Jakarta Pusat, ya. Itu dulu itu menjadi pusat dari pemerintahan, kan begitu, dan juga pusat bisnis. Lama-lama kan berkembang ke sebelahnya, kan begitu. Dibangunlah gedung-gedung tinggi, ya kan. Nah, di situ mereka itu melakukan penggusuran, tapi dikasih harga-harga yang wajar. Kalaupun ada penyelewengan, itu kan kasus, kan begitu. Nah, makin lama berkembang ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, kan begitu. Tapi kan tidak semua, ya kan. Misalnya contohnya di Jakarta Utara. Masih ada sekitar 35% lahan yang masih bisa dibangun. Jakarta Selatan, ini udah agak sempit, ini cuma 15% yang dibangun. Jakarta Timur, ini cuma 20%. Jakarta Barat misalnya contohnya katakan, ini kayaknya cuma 5%. Ya, tapi gimana pun juga selalu ada perkembangan gitu loh. Ada perkembangan tata kota dan juga ya ada perkembangan infrastruktur gitu loh. Dan juga rumah-rumah mewah di sana kan sekarang begini. Sekarang tergantung masyarakat di sana. Kalau masyarakat di sana memang deal mau menjual tanahnya, masalahnya apa? Contohnya Kelapa Gading. Kelapa Gading itu dulu lingkungan apa itu? Masyarakat biasa di situ, perdesaan di situ. Bisa dikatakan rawa-rawa lah. Tapi sekarang coba kalian lihat dulu ya, Kelapa Gading itu sudah menjadi lingkungan mewah, kan begitu ya, sama seperti negara-negara lainnya, Amerika Serikat, Australia, dan juga negara-negara maju lainnya. Mereka itu sering kali membangun desa-desa, ya bahkan juga biar tahu kalian ya, bahkan juga di negara-negara Arab mereka kan berusaha membangun gedung-gedung tinggi seperti di Abu Dhabi. Itu padang pasir mereka bisa, kalau bisa disulap menjadi sebuah kota besar, itu akan jadi barang itu. Gitu loh. Tapi kalau memang tidak ada ketidakcocokan kau dengan harga, kau dengan tindakan mereka, jangan kau politisir. Gitu loh. Kalau misalnya ambil upaya hukum, ya kan, laporkan ke polisi. Kan begitu. Kalau misalnya nggak mempan di Polres, laporkan lagi ke Polda. Nggak mempan di Polda, laporkan lagi ke Mabes Polri. Susahnya apa sih? Masa aku juga yang ngajari? Kan begitu ya. Jadi nggak usah kau framing masyarakat ya, seolah-olah ini ada ini kau manfaatkan momen ini, kau ingin menunjukkan bahwasanya kau adalah pahlawan. Udah lewat hari pahlawan, bos. Ya,
Tapi bagi pengikutnya ini dia ini pahlawan ini, ya kan, ya wajar lah kita kan begitu. Tapi masalahnya kan pengikutnya nggak sebanyak pengikut kita, ya kan? Itu dia. Kalian perhatikan aja, ya. Sedangkan lawyernya sudah mengatakan bahwasanya ini adalah tindakan kriminalisasi. Tindakan kriminalisasi itu adalah tindakan di mana sebuah tindakan mengkriminalkan sebuah tindakan seolah-olah itu adalah jahat gitu loh. Yang tidak jahat menjadi jahat, itu kriminalisasi, begitu. Sekarang ini kan omonganmu kan memang jahat, ya kan? Kau bikin berita bohong, ya, itu bisa dikatakan ya itu kau yang pelaku kriminal sebenarnya. Bukan dekriminalisasi, kau yang melakukan kriminal itu. Ada bukti nggak kalau pemerintah desa melakukan penggusuran? Ada bukti juga nggak kalau pemerintah desa memaksa warganya untuk menjual tanah dengan harga murah? Kalau ada bukti tinggal bawa itu ke kepolisian, selesai. Jangan kalian pakai bahasa-bahasa dikriminalisasi. Nggak laku itu sama kalian. Itu dia. Pung, ini berarti karma. Karma bahwasanya dia itu selalu mengutuk Bapak Jokowi. Terserah penilaian kalian, ya kan? Pung, ini ternyata adalah pembungkaman. Pembungkaman bahwasanya seorang pejuang itu sedang dibungkamkan mulutnya. Siapa bilang? Lihat aja waktu dia kantor polisi. Yang mendampingi dia siapa? Abraham Samad, Refli Harun. Itu aja, ya. Dan tahu kalian ya, banyak di TikTok, biar tahu kalian ya, ada beberapa orang, aku nggak mau bilang lagi tokoh. Ada beberapa orang ya yang memberikan support kepada Syed Didu, ya kan? Apa dibilang? I stand with Syed Didu. Contohnya siapa? Mahfud MD. Kalian lihat aja lah. Bapak Mahfud MD udah turun ke lapangan belum? Turun ke lapangan dong Pak, pastikan dulu apa langkah-langkah yang diambil Syed Didu itu benar atau tidak. Kalau misalnya nggak benar kan malu Bapak. Oh iya, aku lupa Pak, Bapak bukan ketua MK lagi ya. Jadi nggak ada yang perlu dimalukan ya. Aduh, Bapak Syed Didu, tambah satu kawanmu Bapak Mahfud MD. Itu dia. Jadi kalau orang ini kan pandai kali memframing, tapi maaf lah ya, jujur aja gue bilang, itulah hebatnya kita orang Indonesia, rakyat yang cerdas, tidak terlalu termakan sama framingan orang ini, ya kan? Udah keluar pernyataan Rocky Gerung tentang naturalisasi pemain sepak bola yang kemarin? Udah belum? Refli Harun udah bikin komentar belum? Nanti kalau misalnya Rocky Gerung komentar lagi bahwasanya nggak ada yang perlu dibanggakan dari kemenangan Indonesia dengan Arab, nanti kalian bilang sama aku ya. Ya kan? Jadi orang ini kan merasa diri pejuang. Aktivis. Jadi kami kalau misalnya yang lahir tahun 80 nggak bisa kami dibilang aktivis. Nggak bisa ya? Oh gitu ya. Jadi aktivis cuma pilih kalian yang yang kalian kuliah tahun 98 lulus ya. Aduh aktivis. Dikit-dikit aktivis. Oh, kami para aktivis ini. Ku tengok ya kan, ada itu yang komentar itu kemarin, itu salah satu dari apanya itu, dari bagian dari dia, ya kan. Kami para aktivis ini. Kau lahir tahun berapa? Pikirku begitu. Dari muka aja lebih tua mukaku dari mukamu. Pikirku begitu kan. Oh ternyata udah bisa juga kayak kami ini dibilang aktivis. Ya kan, dikit-dikit aktivis. Ngumpul-ngumpul demo dibilang aktivis. Aduh, oke, alright, baby, alright. Aduh, tapi pandai orang ini memanfaatkan momen gitu loh ya. Jadi seolah-olah mereka itu memanfaatkan momen
Ya, ini adalah Said Didu ini adalah pahlawan, Said Didu adalah pejuang, Said Didu ini memikirkan rakyat, Said Didu ini coba tunjukkan dulu tunjukkan dulu perjuangan-perjuangan nyatanya gitu loh. Kami nggak pernah kau itu dipanggil menjadi narasumber gitu loh, ya, menjadi mediator gitu loh antara masyarakat dengan pengembang. Kayaknya nggak pernah gitu loh. Kalau pernah coba tunjukin dulu. Berarti aku yang silap kan begitu. Ya kan berarti aku yang silap. Ya oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Mudah-mudahan ya kita semua tercerahkan ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Nah, itulah tentang pembahasan tentang Opung Parbelak, tentang isi videonya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini menghibur buat teman-teman semuanya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.